Hey yo, kembali lagi dengan obrolan rakyat episode 2. Hari ini kita akan membahas tentang tema gunung. Gimana cara pendaki itu suka naik gunung gitu. Apa sih keluh kesahnya, kesenangannya. Langsung kita panggil bintang tamu episode 2 ini, Fahri. Assalamualaikum. Wih, gimana? Sehat bang? Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Ini apa ya terus nih ya? Wih, sponsor. Ya, balik lagi dengan gua Tengku Rizky Rivaldi dan bintang tamu kita Fahri Azari. Fahri Azari. Hari ini kita akan membahas tentang tema gunung. Gimana sih? Apa sih nggak ya? Apa sih keluh kesah pendaki-pendaki itu ya? Mari kita bahas ini. Gue pengen nanya nih, satu Bang. hal yang paling gue penasaran itu apa sih yang lu cari? Waktu sebenarnya gue tuh, ini lucunya gini, gue tuh dulu pas masih sekolah itu sebenarnya paling nggak mau banget ke alam-alam yang berbahaya gitu. Oh iya. Iya, cuman karena waktu itu keadaan 2020 ke atas itu kan kita lagi bosen-bosennya tuh ngadepin masa-masa COVID Pandemi dan lain-lain. iya, parah sih. Teman-teman gue juga baru pertama kali juga tuh pada mau naik. Akhirnya gue merasa tertantang gitu kan. Wah, nggak apa-apa dah karena ada teman-teman gue gitu. Gue percaya gitu. Berarti awalnya karena ajakan aja ya? Karena ajakan, betul, dan karena bosen juga. Iya, karena ajakan untuk memenuhi kebosanan lu ya? Iya. Tapi apa ya? Menurut lu itu butuh pengalaman gak sih? Kalau bisa dibilang butuh sih sebenarnya pengalaman itu enggak perlu ya. Nggak perlu ya? Tapi persiapan lebih tepatnya. Tapi intinya di satu tim itu yang naik itu ada pengalaman lah ya? Iya. Nggak semuanya baru semua gitu. Bisa juga yang baru semua. Oh, bisa juga? Tapi balik lagi, kita kan sebagai manusia juga harus tahu dulu kan menghadapi apa situasi di sana. Jadi nggak langsung kayak tiba-tiba kita naik asal ugal-ugalan gitu. Nggak. Kita juga waktu itu sama teman-teman juga dari ada juga beberapa yang udah naik, cuman sekali 2 kali. Tapi sebenarnya gue juga pernah yang naik benar-benar baru semua tuh, benar-benar baru semua, gitu, fresh semua tuh ya. Tapi kembali lagi, kita kan cari tahu dulu apa yang harus kita benar. Tracknya, terus apa aja tantangannya, bahayanya, perlengkapannya jadi gitu. Soalnya kan benar. Banyak juga tuh pendaki-pendaki yang ini kayaknya gue bisa. Dulu juga teman-teman gue juga kayak gitu, Bang. Gue bisa gitu. Tapi menurut lu itu kan sebagai sifat angkuh ya? Ya, bisa dibilang kita kan manusia punya egonya masing-masing. Benar. Jadi lucunya gini, dulu sebelum naik itu ada beberapa temen gue tuh yang menurut gue nggak di sini tuh biasa aja, tapi di gunung kelihatan pahitnya. Iya bener. Oh, berarti kan melihat sifat asli manusia gitu sebagai teman. Itu kayak komen-komen yang kalau ini gitu kan. Banyak tuh orang-orang yang untuk sekarang ya banyak buat orang. Ya gue juga dulu FOMO, tapi FOMO-nya tuh beda sama sekarang gitu. FOMO yang sekarang tuh ya udah, yang penting kayak dia ngerasa bisa terus dia naik gitu kan. Banyak kejadian-kejadian juga, Bang, di pendakian gue gitu. Awalnya juga sama. Berarti sebelum kita bahas kejadian-kejadian itu, yang paling awal sih ngomong kita persiapan ya. Apa sih persiapannya tuh apa aja, dan yang paling utama tuh apa sih untuk seseorang yang baru itu untuk naik gunung gitu? Persiapan yang pertama itu satu keinginan. Oh iya, berjelas. Harus ingin dulu dong. Harus ingin dulu. Sama dua tuh paling penting izin orang tua. Izin orang tua. Mau orang tuanya sepahit apapun, sebete apapun, se-strict apapun, izin aja dulu, izin gitu. Yang penting orang tua tahu dulu. Ya kalau masalah nggak diizinin, ya izin lah yang paling penting. Izin. Kalau nggak diizinin tapi jangan jalan. Jangan jalan. Terus banyak kejadian ya gitu lah pokoknya. Yang ketiga itu persiapan fisik. Oh iya benar, fisik ya. Fisik. Nggak boleh sakit lah intinya, jangan di saat dia nanjak tuh dia sakit. Iya. Pokoknya mau sakit nggak sakit tetap harus disiapin fisiknya. Misalnya contoh, kita nih pengangguran nih, yang nggak ngapa-ngapain berkata gitu, yang nggak pernah gerak, yang nggak pernah aktivitas yang berat-berat lah. Kemudian kita hamin terus sampai kita mau daki itu kita nggak ada persiapan kayak olahraga gitu-gitu. Itu gue bisa jamin banget
pasti nanti kecapean dia gitu. Hmm. Jangankan yang nggak ngapa-ngapain, yang udah punya fisik kuat aja nih, jujur. Misalnya kayak dia atlet, kayak dia apa, iya Binaragawan, bener, atlet. ya kalau beneran nggak tahu ya, maksudnya nggak sampai Adera naik langsung kecapean gitu, nggak tahu gue. Ada kan naik iya, iklan Extra Joss di atas. nggak pernah sih gue naik kalau binaragawan. Intinya kalau orang yang biasa kayak mungkin kalau teman-teman gue tuh kayak futsal, bola gitu, Aha. ya tetap dia walaupun di setiap harinya di aktivitas tetap kecapean juga, apalagi yang nggak ngapa-ngapain itu. Berarti minimal H-7 lah ya dia Ya enggak lah, Amin 1, Amin 2 2. mingguan, 3 mingguan tuh Oh, udah 3 mingguan. dicicil kayak jogging kecil-kecilan atau Ah. naik turun tangga dan segala macam. Kemudian peralatan itu penting banget. Peralatan menurut gue yang paling penting itu tas itu penting. Tas itu penting, mau lu yang berapa liter, mau yang berapa liter tuh tas harus punya. Kedua itu sepatu. Abis Sepatu aja itu yang kayak gimana tuh? sepatu itu sebenarnya yang penting safety aja. Yang penting safety. Mau merek apapun, yang penting safety yang menurut lu tuh ini kuat gitu. Kalau misalnya lu beli yang murah-murah di sol, itu penting banget menurut gua. Karena beberapa kejadian ada temen gue yang mungkin pakai sepatu murah beli di online shop, kemudian sampai sana jebol. Itu kan di perjalanan mengganggu yang make sama mengganggu teman-teman yang lain kan. Iya, harus nungguin kita harus ya. care ya, Iya, kita harus care gitu. Memakan Terus, waktu juga banyak ya, sih kalau gitu ya. Terus kalau persiapan individu itu kayak jaket dan lain-lain. SB itu penting ya. SB itu penting banget. Sleeping bag. Ya. Yang gue nggak tahu SB itu sleeping bag itu penting banget. Itu untuk persiapan pribadi. Untuk opsinya kalau pribadi ya kayak trekking pole tuh terserah kalian gitu. Yang penting tahu diri kalian tuh batasnya sampai mana. Kalau persiapan kelompok menurut gue yang beberapa hal yang penting ya konsumsi, tenda. Tenda dulu dah, terus konsumsi. Tenda juga harus tenda proper. Contohnya tenda proper sama tidak proper tuh itu, gimana tuh? Dari segi pasaknya kah atau kayak gimana kan? Iya. Gue kurang paham nih. Pertama, tenda yang proper itu pasti harus double layer. Double layer itu kan tenda kan ada 1 layer, ada 2 layer. Ada kan tenda-tenda yang buat camping biasa kan ada yang 1 layer doang tuh. Double layer tuh ada lagi bungkusnya. Bahasa gampangnya gitu. Oh iya. Itu double layer buat ngindarin dingin, ngindarin hujan dan lain-lain. Ada biasa suka rembes. Nah, kalau untuk pasak dan lain-lain yang penting kuat aja. Pakai ranting pun juga bisa sebenarnya. Oh, bisa. Tapi pasak pakai ranting pun bisa. Cuman kita cari ranting yang kuat. Rantingnya tertentu ya. Gitu. Terus apalagi ya persiapan kelompok. Oh, emergency blanket. Itu penting banget. Oh, blanket perlu tuh. Iya, emergency blanket tuh yang kayak aluminium foil itu penting buat para pemula. Karena kita nggak tahu, jangankan pemula yang udah sering daki aja, ada aja yang suka kedinginan gitu kan, kedinginan berlebih. Ini bodohnya teman-teman gue waktu itu. Cerita lucu nih. Iya, gue pendakian pertama di Gede itu nggak beli emergency blanket. Padahal kita rame tuh 11 orang. Kita nggak beli emergency blanket. Terus bohong temen gue. Dia ngomongnya pas sampai atas. Demi Allah gue nggak beli emergency blanket. Kan anjing ya. Gitu. Naik Gunung Gede. Singkat cerita yang pendakian pertama itu, turun sampai persiapan dulu ya, emergency blanket itu penting ya guys, karena banyak kejadian. Kalau gue sih sebenarnya musuh naik gunung itu sebenarnya bukan musuh ya, yang harus benar kita hadapi dihindari, yang harus kita hadapi ya. nggak bisa dihindari. Yang harus kita hadapi itu ya cuaca. Maksudnya hadapi sama menghindari itu sesuatu yang beda kan. Hadapi dulu baru menghindari. Ya. Cuma kalau ngomongin cuaca biasanya kan sudah dinotis ya di awal tuh sama penjaganya atau gimana, misalkan di atas lagi nggak stabil atau gimana dilarang naik gitu kan. Tapi kalau misalnya gitu kan kadang masih ada tuh suka pendaki nakal ya. Yang udah dinotis di awal tapi tetap naik tuh, dan akhirnya ada insiden apa di atas ya kan. Nah, sebelum masuk situ kan kita ada tahapan-tahapan mau naik gunung. Pertama tahapan itu kita harus simaksi. Simaksi itu pendaftaran lah. Pendaftaran buat data siapa aja yang bakal naik nih gitu. Ntar di data. Jadi ketahuan yang naik itu ada berapa pendaki dan segala macam. Jadi kalau amit-amit lu kenapa-napa, ya ketahuan datanya, mungkin bisa dicari atau gimana gitu. Untuk apa tuh tadi, cuaca dan lain-lain, kalau emang cuaca tuh buruk banget pasti semua ditutup bang. Oh, berarti nggak ada mungkin dibuka, nggak mungkin dibuka, maupun nggak ilegal pasti ditutup pasti ya. Ya, karena demi keselamatan jiwa lah ya. Iya, Gede aja sekarang nggak ditutup. Seingat saya Gede itu buka lagi April, sekarang Gede lagi ditutup. Terus ngomong-ngomong tentang cuaca itu banyak
banget yang gue alamin gitu. Mhm. Jujur ya, gue lebih banyak cuaca daripada horor-horor itu. Iya. Ya cuaca. Tapi kan udah nih kita ngomongin persiapan, yang pertama paling pertama itu keinginan ya kan. Jelas keinginan dan fisik lah. Fisik. Sama prepare barang yang tadi lu sebutkan satu persatu itu benar-benar penting tuh ya. Penting. Terus kita bertahap di saat naik gunung itu, apa sih hal kesusahan dan hal kesenangannya tuh yang lu dapat tuh di saat mendaki ya, bukan di saat lu sampai puncak. Kita ngomongin yang seneng dulu kali ya, seneng dulu. Oke, susah dulu dong. Susah dulu, susah kemudian ya. Ya, susah dulu baru kita seneng. Kesulitan lah Ya, kesulitan. Kesulitan yang kita hadapi pertama trek tentunya. Trek terus. Oh iya trek ya. Iya. Trek yang becek atau gimana gitu. Jangan pernah percaya gunung ini cocok untuk pemula. Tidak, semua gunung tidak ada yang cocok untuk pemula. Pembohong. Ya. Pembohong. Ya, gunung yang cocok untuk pemula adalah Papandayan. Ada juga sih ada naik motor, bisa naik motor. Iya. Ada juga gunung cocok pemula. Cocok ya. Itu nggak latihan fisik kalau itu. Latihan mental aja. Mental. Nah, treknya itu trek pertama kita harus tahu dulu. Sama aturan-aturannya. Di gunung punya aturan berbeda. Oh iya. Ya, di gunung-gunung punya aturan yang berbeda. Itu kita harus pahami juga. Itu dikasih tahu biasanya sama disimaksi. Oh, selama pendaftaran di saat pendaftaran dikasih tahu tuh ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, biasanya semua hampir sama sih. Yang paling penting tuh sampah. Bawa lu bawa ke sana, lu bawa lagi turun gitu ya. Bawa. Mau peraturannya ketat, tidak ketat, tetap kita sebagai manusia harus. Tapi kalau misalkan ada yang ketahuan itu dia kena denda nggak? Kalau sepengetahuan gua, Bang, menurut saya ada beberapa gunung yang ketat banget. Ketat banget. Contohnya Merbabu. Satu dendanya itu kalau misalnya rokok nih. Satu batang rokok. Sebungkusnya 16. Kalau lu kurang satu aja itu suruh cari dulu. Kalau nggak ketemu dendanya biasanya kalau nggak berupa uang, kalau nggak suruh beli trash bag. Oh gitu. Sebagai gantinya. Trash bagnya 5 apa per sampah. Terus ngomongin aturan ya banyak lah hal-hal yang harus kita taati di gunung ya. Kalian harus banyak tanya juga. Boleh ini nggak, boleh itu nggak gitu. Selama cewek ini perketat banget Bang. Kalau di gunung. Dia harus tahu tuh. Soalnya cewek itu kan banyak kelebihan yang cowok nggak punya gitu. Benar. Ego sih ya. Iya. Terus kelebihannya lebih ke ego. Kesusahan. Kesulitan. Trek semua gunung ya sulit. Yang penting semua gunung sulit. Kalau nggak ada teman harus yang solid. Kata hari ini tuh ya. Semua yang sulit, tapi kalau ada temen yang solid, semua gampang Bang. Oke. Gitu. Berarti untuk kesulitan mah yang penting paling utama trek ya. Trek sama ya cuaca, alam dan barang prepare lu udah terprepare dengan baik, berarti ya udah cuaca dan trek ya yang paling kesusahan itu ya. Untuk menjadi kesulitan di satu naik gunung. Dan kesenangannya itu apa sih? Kesenangannya itu jujur ya, menurut saya ini beda. Kita bersama teman-teman di sini sama di atas itu beda banget. Beda banget tuh. Beda. Kalau di sini misalnya kita ngobrolnya itu terbatas kalau di sini. Contohnya kita lagi ngomongin apa, tiba-tiba ada kesibukan lain nih, misalnya kayak handphone notif dan segala macam. Terus jarang banget yang benar-benar kita tuh ngeliat-liatan terus. Gitu. Kalau dari gue ya jarang banget kalau di sini tuh kita ngobrol terus lihat-liatan terus. Nah, kalau di gunung kan sinyal nggak ada nih. Iya, kita terus-terusan ngobrol kan fokusnya sama temen. Teralihkan lah, teralihkan. Paling teralihkan sama pemandangan dan lain-lain. Nah itu kadang kan suatu topik yang kita nggak angkat di sini, kita angkat di sana. Entah itu masalah-masalah kita, nih itu kesenangan. Dan bercandanya tapi bukan bercanda yang frontal ya. Bercandanya itu lebih asik banget di sana gitu. Ya menurut gua kalau emang kalian mau naik gunung, yang tadi udah dibilang di awal-awal, FOMO nggak apa-apa, FOMO. Pasti sih, iya. Menurut gue di zaman sekarang pasti rata-rata tuh FOMO ya. FOMO nggak apa-apa, tapi yang penting tadi jangan lupa yang udah disebut. Banyak kok podcast yang ngejelasin. Baik juga kayak Bung Versa, Jawin dan lain-lain. Intinya kalian harus pahami dulu. Emang di gunung tuh keren gitu, pemandangannya bagus. Yang nggak mungkin lu bisa lihat di sini tuh di sana ada gitu. Kayak pohon edelweiss,
lu di atas awan. Oh iya, ngomong-ngomong Edelweiss, ngomong-ngomong Edelweiss itu dilarang memetik ya untuk dibawa turun itu. Yang gue tahu sih ya. Iya, sebenarnya dilarang itu karena sebenarnya nggak dilarang itu kan karena buatan alam sendiri ya. Soalnya yang budidaya kan juga ada tuh kayak di Bromo, itu kan boleh. Nah kalau untuk ke dalam kan itu bunga itu kan prosesnya itu cuma ada di gunung. Pendaki itu kan hampir kayak berbulan-bulan selalu ada. Kalau dipetikin terus kan botak dia, bisa punah lah gitu. Kalau yang di gunung. Nah sebagai kalau misalnya habis, nah nanti kita naik gunung lihat apa gitu. Salah satu, maksudnya kita akan kehilangan salah satu fenomena yang kita ambil gitu. Salah satu bunga Edelweiss gitu. Jadi untuk menjaga itu berarti di semua gunung tuh ya dilarang itu. Semua gunung kayaknya bukan cuma pohon Edelweiss ya. Semua yang ada di gunung itu nggak boleh kita bawa turun ke bawah. Saya dikasih tahunya pas di Merbabu kalau nggak salah dah. Semua gunung yang ada di gunung tuh nggak boleh kita ambil ke bawah, dan apapun kerikil yang sengaja ya, kerikil pohon dan lain secara sengaja itu sebenarnya nggak boleh dibawa ke bawah. Apa yang ada di sana itu ya di sana gitu. Ya kan dulu sempet viral yang lu inget nggak sih zaman lagi naik ya tanaman hias tuh yang tanaman janda bolong yang gitu-gitu tuh. Karena rata-rata mereka tuh pada hunting tuh kan ke gunung-gunung, ke hutan-hutan tuh. Berarti itu pun juga nggak boleh ya? Iya, secara manusiawi, secara itu kan emang nggak boleh gitu kan. Tapi ya kalau emang tujuan tergantung, kalau lu ambil tujuannya buat budidaya. Oke. Gitu. Tapi kan itu bisa nggak dibudidaya di bawah gitu, itu kan budidaya harus gitu. Di atas. Itu kenapa Tuhan tuh ngasih itu pohon di atas, ya karena emang tempatnya ambil apapun itu. Berarti di saat lu sampai puncak gitu, pasti kan apa lu misalkan lu diriin tenda nih, lu diriin tenda itu lu di pos berapa, atau lu emang diriin tenda bener-bener lu di puncaknya gitu? Oke, setiap gunung beda-beda. Pasti dikasih tahu tempat campnya itu di pos berapa. Oh gitu. Ada juga yang nggak boleh ya nge-camp di pos ini gitu. Ada. Oh gitu. Ya, beberapa gunung. Kayak contohnya di Lawu, seinget gua ada tuh pos-pos terlarangnya. Pokoknya sebenarnya pos nih ya, sebenarnya nge-camp itu penting kalian tahu medan ya. Wah, benar. Usahakan kalau nge-camp itu pertama minimal banget tuh tertutup ya, tertutup. Karena menghindari angin, badai, dan segala macam tertutup. Kalau di padang kayak sabana gitu, usahain jangan terlalu tengah-tengah banget lah gitu. Oh berarti emang udah ada tempatnya, karena di situ udah steril ya intinya. Iya. Steril dari binatang buas lah ya. Iya, karena ada gitu juga ya? Pos lintas satwa. Jadi kayak hewan tuh kadang lewat situ gitu. Makanya jadi takutnya tenda kalian diacak-acak sama mereka. Nanti kalian nggak bisa tidur, tendanya bolong dan segala macam. Itu. Haus juga nih bang ya. Minum bang, silakan. Aduh, ini apa nih bang? Itu teh. Sorry ya kalau ngomongnya agak cepet, soalnya gue sahabatnya Kendrick Lamar. Enggak, lu terlalu excited kayaknya ya. Untuk menceritakan suatu hobi lu ya. Oh iya benar, itu salah satu hobi gue juga. Tapi emang menarik sih ya. Berarti mungkin warga sekitar kan ya yang menjadi pekerja lah di situ ya, yang menjaga dan pokoknya intinya dia menjaga dan pekerja di situ. Berarti warga sekitar, berarti dia udah mencari tahu ya, ini lintas satwa tuh di mana, lo harus nge-camp di mana, bikin trek kalau harus lewat mana, kan mereka yang nentuin tuh ya. Iya, karena pihak penyelenggaranya itu ya. Mungkin turun temurun juga. Oh iya. Kan itu kan warga di situ kan, mungkin dari dulu gunungnya masih hutan semua segala macem, perlahan-lahan mungkin warga-warga di sana tuh memanfaatkan itu untuk menjaga lingkungan biar nggak ada pendaki nakal dan segala macam. Makanya dibuatin jalur khusus, jalur yang aman, jalur yang ini kayak gitu. Terus kan pasti untuk gua dan orang-orang awam yang buta atas gunung gitu, dan dia pengen naik gunung cuman dia nggak tahu nih, mungkin kesulitan yang paling mereka hadapi selain prepare itu mungkin buang air besar ya. Gimana ya menurut lu? Oh, boker. Iya, ini menarik nih. Menarik banget itu boker. Sumpah. Gimana kan maksudnya mereka kan kayak mungkin ada yang FOMO kan, mungkin emang dia anak orang kaya ya kan. Iya. Yang nggak biasa berak di WC jongkok gitu, tiba-tiba dia harus gali tanah. Itu kayak gimana tuh menurut lu?
Pertama kalau kalian emang pengen berak nyaman sewa porter. Oh gitu. Iya, kadang porter tuh nyiapin tenda khusus buat toilet. Oh. Ada tuh. Kalau mau yang berak nyaman ya, disediain tenda toilet buat ganti baju, buat kalian berak, pipis dan segala macam disediain. Setahu saya bang, kayak gitu. Tapi kalau nggak nyewa Nah porter, kalau nggak nyewa porter, yang pertama pun gue juga dalam hati mikir gini, gue nggak bakal mau berak di atas sana karena apa ya? Ya jijik lah, ngelihat tai tidak, sorry ya maaf ya, ngelihat tai sendiri tidak dalam keadaan di air itu kan jijik banget. Iya. Nah di yang pertama gue berhasil nahan berak, tapi di pendakian kedua gue buang ego gue karena apa namanya, sesuatu yang ditahan itu sebenarnya nggak baik juga. Gitu bener. Di pendakian gue berak. Tapi itu berarti digali tanah gitu. Nih jadi atau misalkan ada tempat khusus masih harus gue tutorial. Enggak maksudnya ini penting ya, gue sumpah ini penting. Karena jadi iya. Orang-orang FOMO ini dia mau naik gunung, cuman dia tuh pasti mikir ntar gue BA kalau misalkan gue udah summit udah di puncak, gue pengen boker tuh gimana ya gitu kan. Mungkin dengan cara kita menjelaskan dan dia jadi tahu dan dia bisa jadi naik gunung gitu kan. Iya. Pertama nggak boleh pakai tisu basah. Oh itu dilarang tuh. Dilarang semua gunung. Karena susah terurai. Oh benar. Siapin tisu kering aja sama air. Gue aja bang nggak pakai tisu waktu itu karena habis kan. Gue pakai daun. Itu gue milih-milih juga, takutnya daunnya gatel segala macam kan. Jadi yang pertama tuh tentu gali tanah. Hati-hati. Kalian kalau mau gali tanah buat BAB, jangan yang ada tumpukan. Karena itu udah bekas. Kalian. Oh gitu ya? Iya, bekas orang boker juga. Ingat itu. Itu pertama. Oke. Yang pertama tuh jangan gali yang tanahnya tuh udah numpuk gitu. Udah, kalian tau kan kalau tanah yang habis ditumpuk. Nah, jangan cari tanah yang masih fresh. Kedua, tertutup tentu. Tertutup. Tapi nggak kayak ada tempat khusus kayak harus di bawah pohon atau gimana gini. Gitu. Atau jangan terlalu jauh dari trek atau gimana. Mungkin misalkan dia pengen BAB itu di saat trek ya, di saat dia nanjak gitu, bukan di saat dia sampai puncak gitu. Itu kayak gimana tuh? Oke, kita ngomongin kondisi dulu ya. Kondisi. Sorry. Ketika lagi di trek, belum di camp ya. Ketika lagi di trek itu ada yang kebelet BAB, usahain ya tentu jangan terlalu jauh nyari spotnya. Sama hati-hati jurang. Oh iya benar. Ingat tuh ya, jurang. Jangan terlalu jauh dari rombongan. Ya, yang penting tertutup, cari yang tertutup tapi nggak jauh dari rombongan, sama hati-hati jurang biasanya. Dan intinya lu ngomong dulu sama tim-tim lu. Iya, ngomong lu pengen boker gitu. Tok nah berak tok nah berak. Terus ngomong teman, "Bang, gue berak dulu ya," gitu. "Di mana nih?" Yo, misalnya kita kan udah ngeliat gitu, oh dia ke arah sana. Berarti kan otomatis ke sana gitu. Usahain baliknya jalurnya sama. Gitu. Jangan ngide lah. Berarti gitu tuh guys, kalau misalkan kalian yang ingin naik gunung tapi bingung ya gimana kalian cara membuang air besarnya ya. Tadi tuh cara-caranya tuh intinya. Dan gue lebih penasaran satu lagi bang. Sebelum itu. Apa tuh? Biasanya kan pada nggak bawa sekop tuh ya kalau pernah. Oh iya benar. Sekop kecil yang buat ngaduk semen. Kalau teman kalian ada yang suka berak gitu ya, suber. Maksudnya yang gampang berak. Itu bawa aja skop. Oh iya penting tuh. Karena kadang ada tanah yang susah digali tuh. Cuma kalau emang nggak ada, udah terlanjur, cari ranting batu tuh yang kuat. Tapi agak sakit sih. Ya kan berarti itu skop penting, jangan terlalu jauh dari trek, ngomong dulu ke rombongan, hati-hati dengan jurang. Kalau misalkan mau pakai tisu kering, pakai daun, usahakan daun tuh jangan yang tidak gatal gitu. Tanya sama temennya daunnya gatal atau enggak. Kalau enggak kalian cari aja daun yang mulus nih, yang nggak ada bulu-bulunya dah. Intinya itu. Yang kayak jenis daun pisang. Terus gue tuh penasaran kalau misalkan di saat lu mendaki itu, misalkan ada binatang buas gitu contohnya ya, babi hutan atau ular atau macan, kan yang gue tahu atau monyet ya. Tenyum. Itu gimana sih? Misalkan cara menghindari atau cara menanggulanginya gitu loh, lu sebagai mendaki itu. Oke, menarik. Ketika di Merbabu gue dikasih tahu sama pihak base camp. Itu kan ada lintas satwa tuh, katanya monyetnya nakal-nakal. Dia tuh suka ngebegal. Ini untuk monyet dulu ya, dia suka ngebegal konsumsi kita lah gitu. Nah kalau untuk masalah monyet pembegal itu lu harus siapin makanan yang buat mancing mereka.
Tapi jangan lu pegang, Oh. lu buang. Oh, jadi lu ya. kasih tahu nih ada makanan terus lu buang gitu. Iya. Ini tenyum buang, terus lu lari gitu. Oh, gitu. Dikasih taunya gitu. Nah, kalau untungnya waktu itu gua dan temen-temen bawa pilus. Oh, gitu. Iya, pilus yang gede tuh. Tapi pilus yang lokal pret tuh, gue lupa. Pilus yang gede, gue udah siapin itu di atas. Jadi kan kita packing. Di atas tuh pilus itu. Gue sebagai dan pilus dan buang. Gue yang megang logistik, yang megang konsumsi gue. Lu lagi ngerokok ngomongin gimana nih pendakian, dikasih tau kayak gitu, jiper juga kan gue. Aduh, gue lagi yang megang logistik gitu kan. Udah akhirnya sampai di trek gue udah siapin. Deg-degan juga kan, deg-degan. Tapi ada. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Berarti next tuh kayaknya. Iya, tapi jangan dong. Buat pengalaman intinya maksudnya. kata pihak base camp, jangan panik pertama tentu, jangan panik. Safe test dijaga baik-baik tasnya. Buka, set udah tuh. Tapi jangan kalian tutup ya. Kalau kalian maksudnya enggak kalian buka nih makanannya. Kan kalau dilempar pasti satu monyet doang yang ngambil. Kabur dong dia. Dia kan serakah. Gitu. Kayak koruptor. Maksudnya ya pokoknya dibuka tuh makanannya, dibuka, diambur-amburin aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Lebih baik diambur-amburin karena sampahnya kan bisa kalian bawa gitu. Cuman kalau emang urgent banget ya udah lempar aja gitu. Apa-apa daripada kalian kenapa-napa gitu kan. Soalnya beda Bang monyet topang sama topang monyet. Sama monyet di sana itu beda. Awalnya gue juga mikir monyet kroco, monyet kurus deh. Oh, tapi kurus-kurus, nggak gede-gede gitu monyetnya. Pas gue ketemu, tapi nggak di lintas satwa. Gue ketemu pas turun. Pas turun dia lagi pada makan di bank sampah, di tempat bekas buangan sampah tuh. Buset, monyetnya berotot semua. Monyet, wah, bener-bener berotot guys. Ini itu kan yang tadi tuh binaragawan. Binaragawan itu monyetnya. Nih, terus gue pikir juga kayak cuma segini, ada yang sedengkul, itu kan pinggang dia. Iya, tuh kayaknya dia bisa oktagon. Berarti musuh Super Mario Bros tuh dia. Nah, kalau untuk selain monyet, gue dapet ini juga dari temen gue kayak macan, terus beruang. Sebenarnya tuh macan hutan itu. Tapi beruang ada? Ada. Tapi maksudnya di gunung ada mungkin ya, gue nggak tahu juga. Tapi intinya kayak macan itu sebenarnya mereka itu ngelihat kita itu takut sebenarnya. Oh gitu. Ngelihat kita tuh rame-rame tuh dia takut. Bukan kayak di film-film yang mukbang enggak. Karena mereka juga takut sama rombongan. Kecuali kalau kalian lagi sendiri, kalian pertama jangan panik dulu. Terus katanya kalau emang amit-amit banget nih. Kalian mungkin tersesat terus kalian ketemu. Intinya jangan kalian itu lemah di hadapan dia, gitu. Bersikap berani lah, intinya teriak atau apapun itu lah ya. Intinya ada nih caranya nih kata temen saya nih Bang. Jadi kan misal bawa carrier nih, ya misal ketemu macan, itu carriernya angkat setinggi-tingginya, terus takut-takutin gitu. Dia tuh hewan itu bakalan takut sama yang lebih kuat dari dia. Kalau wah nih dia kuat nih kan kabur dia. Kayak gitu, makanya berarti untuk monyet tadi intinya dia dalam begal makanan ya. Kalau ular dan lain-lain mungkin banyak kali di YouTube cara nanggulanginnya. Intinya kalau hewan-hewan melata kayak gitu-gitu, kayak pacet gitu-gitu ya siapin aja garam. Tapi kalau ular kan dia nggak takut garam tuh kalau kata temen gua. Emang iya dia nggak takut garam dia. Dia nggak takut garam. Intinya apa nih ya? Ada sih ular, cuman tapi setahu gue kalau untuk menghindari ular tuh intinya lu nggak takut karena dia tuh kayak matanya tuh inframerah gitu loh. Kalau misalkan dia bisa ngeliat kita takut itu, dia tuh malah berani karena suhu tubuh kita naik. Iya Kak, kayak gitu. Kita harus merasa kuat gitu. Intinya kayak untuk gitu ular ya. Gue kurang paham juga, bisa mungkin kalian cari. Intinya untuk binatang buas itu tadi yang Bang Fahri bilang ini tuh monyet itu begal makanan, gimana cara nanggulinnya itu udah dikasih tahu. Untuk macan, beruang, untuk binatang-binatang yang lebih besar dan yang menurut di film-film itu buas itu ada caranya tadi ya seperti itu. Terus kita babi hutan. Babi hutan tuh. Tapi dia nggak bisa belok, tiba-tiba belok aja anjing gue nggak belok. Sorry ya guys, saya baru ingat babi hutan itu ada di beberapa gunung tuh, dia habitatnya populasi itu banyak, lebih banyak lah, maksudnya nggak banyak banget. Intinya kalau masalah babi hutan,
kalau yang ada gunungnya babinya banyak dan suka begal makanan, jangan taruh makanan kalian di tenda. Itu digantung di pohon. Sehingga babi itu nggak bisa manjat dia. Oh, Digantung di pohon. Pokoknya digantung dah. Pokoknya makan makanan yang berbau-bau, amis dan lain-lain itu tuh kalian gantung. Kalau ditaruh di tenda, dia bakal suduk-suduk tenda. oh Bisa gitu. bikin jebol. Oh. Ya, jadi kalian gantung di atas. Semua yang megang logistik, kalau bisa sekerir-kerirnya tuh Digantung. satu ya yang banyak gunung yang gunungnya banyak babinya, satu carrier aja makanannya tuh kalian gantung aja carriernya tinggal di atas, jangan ada inian, nanti dia bakal suduk-suduk. Oke sih, menarik ya. Berarti untuk babi dan lain-lain tadi udah ada cara menanggulinya kayak gimana. Intinya untuk kalian nanti yang naik, entah itu FOMO atau keinginan atau gimana pun itu, Ya karena ada film yang baru launching kan bang, kakak. ya kan, untuk itu udah ada cara-caranya. Terus gimana cara nanggulnya juga udah ada. Terus peraturannya segala macam itu kalian simak deh untuk kalian. Barangkali dengan kalian nonton video ini, kalian jadi menambah rasa ingin gitu loh. Untuk naik gunung, coba gue jadi tahu nih gara-gara obrolan rakyat biasa gitu kan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan yang tidak kita jelaskan cukup baik, coba kalian komentar. Apapun itu pasti kita jawab. Pasti kita jawab. Nggak mungkin nggak. Pasti kita jawab. Karena admin kita itu nggak pernah tidur dia. 24 jam. Jangan dong, halo BNN. Halo BNN. Oke, sekian aja dari gua. Obrolan tentang gunung ini. Apa sih? Enggak, itu apa? Oh iya, oke. Entar di-cut ya. Sorry ya. Ya kan? Banyak banget yang kurang nih. Untuk kalian ya kan yang ingin menanyakan, coba aja komentar ya kan. Terus ada satu pertanyaan lagi nih untuk bintang tamu kita nih. Next trip mau kemana sih? Atau hal yang pengen lu, gue pengen banget naik gunung ini gitu. Entah itu di luar negeri atau di dalam negeri gitu loh. Ya sebenarnya dari gue sendiri gue nggak ambis-ambis banget naik gunung, nggak yang kayak wah seedik itu menggunung. Tapi kalau dari gue obrolin sama teman-teman, pengen banget itu sih ke Sumbing kita. Sumbing. Ke Jawa Tengah lagi, karena seringan itu Gede Pangrango. Cuman karena udah pada sibuk ya, jadi kemungkinan kalau nggak jadi ke Jawa Tengah karena nggak ada budget, ya paling kita Gede Pangrango lagi gitu. Tapi pengen banget ke Sumbing tuh ya. Pokoknya yang... Tapi nggak ada satu gunung yang lu pengen banget, bener-bener gue pengen ada banget gitu. Misalkan ke Everest gitu, nah, setiap pendaki gitu kan punya list gunung-gunungnya tuh, wish list gunung. Oh gitu, masih ada listnya? Ada, tetap. Kalau gue tuh yang pengen banget itu sebenarnya Semeru. Iya, tapi sayang banget Semeru kan lagi ditutup tuh. Pengen banget. Tapi kan budgetnya lumayan gede tuh ke Semeru ya? Ya bisa dibilang nggak terlalu mahal-mahal banget karena dia masih di Jawa Tengah. Kesiapannya aja sih Semeru. Dia pengen banget bang Semeru karena pertama kali kan gue nonton 5 cm tuh. Oh iya benar. Itu linjeri ya. Yang gue inget di situ doang tuh 5 cm. Gue pengennya mau lihat Ranu Kumbolo, pengen ke Mameru sama teman-teman gue. Tanjakan Cinta ya. Terus ditambah lagi idola gue Suokji itu kan meninggal di Semeru tuh. Oh iya. Pengen sih ngelayat ke sana gitu, berdoa. Ya semoga aja kita doakan ya Bung Fahri ini bisa. Duh jangan panggil Bung dong. Enggak menyetang. Coba tanya hatimu sekali lagi. Kita doakan aja semoga Bang Fahri ini bisa naik gunung sesuai apa yang dia ingin naik gitu kan. Yang tadi dia Sumbing, semoga bisa Sumbing atau apapun itulah intinya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, tolong di like dan subscribe, jangan lupa. Intinya itu sama. Dan ada kesan-pesannya Bung Fahri? Sebelum ke kesan-pesan kita berdoa dulu bang. Oh iya benar. Untuk teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian di gunung, yang meninggal di atas gunung, yang kena eksiden dan terutama baru-baru ini juga ada, ya kan. Semoga dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dia tenang di sana. Amin. Mari teman-teman tolong yang nonton ini, kita berdoa untuk ketenangan teman-teman kita sebagai pendaki. Karena bagaimanapun juga dia manusia. Iya betul. Walaupun dia memiliki kesalahan. Yuk berdoa di selesai. Ya kesannya
Terkesan-pesan apa dulu nih naik gunung? Apa kesan-pesan di Kesimpulan channel? lah intinya, Oh, kesimpulannya. kesimpulan lah intinya, kesimpulan. Kesimpulannya sebagai sama gue juga bukan pendaki yang profesional, bukan pendaki yang proper banget, barang aja masih minjem. Intinya beberapa beberapa barang tuh harus disiapin kayak yang tadi. Kalau nggak punya ya minjem aja, nggak Iya. usah maksa beli. Tapi intinya Gitu. tanggung jawab. Intinya tanggung jawab, Kalau balikin. tanggung jawab, balikin. Kalau rusak ganti. Gitu. Kalau Ya. kotor cuci. Ya semoga kesimpulannya kalian boleh mendaki, pelajari dulu semuanya dari kesiapan yang lain-lain. Kayak tadi semua gunung sulit, tapi asal punya temen yang solid, insya Allah aman. Jadi kalau nggak bisa naik ke atas jangan maksain, turun aja. Karena gunung nggak kemana-mana. Iya, Gunung tuh tetap di situ. Iya, bener, yang kemana-mana tuh kalian. Kalau kalian atas kenapa-napa, kalian yang hilang. Iya, bener, Gunungnya bener, tetap ada di sana. Mau nanti mau naik kapan, mau apa, tetap masih di sana. Jadi jangan maksain gitu. Ya itu aja dari gua. Semoga kita ketemu lagi di sini lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Iya, sebenarnya sih masih banyak banget yang pengen gue bahas. Mungkin di next video, kalau kalian suka dengan video ini, Ada part 2-nya. kita Kejadian akan horornya bikin belum nih? part 2. Ini masih banyak banget tentang cerita Kejadian horor banyak deh horor, sebenarnya. cerita. Ini sebenarnya gue pengen bahas yang ada yang bersetubuh dalam tenda itu. Sebenarnya kita akan menggiring opini itu ke sana, mungkin nanti di part 2. Sekian dan terima kasih. Obrolan rakyat. Close up. Gimana? Cut. Langsung bikin part 2-nya.